Bapak, Ibu, Saudara, Shalom. Sebelum kita membaca firman dan merenungkannya pagi ini, marilah kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah Tuhan pagi ini. Kami akan membaca firman dan merenungkannya. Pimpinlah kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, pembacaan firman Tuhan pada pagi ini diambil dari Kitab Kejadian pasal 24. Saya akan membacakan dari ayat 12 sampai ayat 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu berkatalah ia, Tuhan Allah tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada tuanku Abraham. Di sini aku berdiri di dekat mata air, dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air. Kiranya terjadilah begini. Anak gadis kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu supaya aku minum. Dan yang menjawab, minumlah. Dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu Ishak. Maka dengan begitu akan ku ketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada tuanku itu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, apa yang kita baca adalah bagian dari satu cerita tentang Abraham menginginkan supaya Ishak anaknya mendapat seorang istri. Maka yang dilakukan oleh Abraham adalah mengutus hambanya pergi ke negeri eh, dari sanak saudaranya untuk mengambil istri bagi Ishak anaknya. Nah, saudara-saudara, ketika kita membaca bagian firman ini, seringkali kita lebih fokus tertuju kepada apa yang baru kita baca tentang hambanya yang meminta, seolah-olah meminta suatu tanda. Kalau dia meminta minum, maka ada seorang gadis yang memberikan dia minum bersama dengan onta-ontanya. Itulah dia orang yang ditentukan. Saudara-saudara, kita mesti melihat secara keseluruhan sehingga kita tidak dapat mengabaikan hal-hal yang penting. Justru kita eh, tidak salah di dalam memahami akan maksud apa yang tertulis di dalam kitab suci. Saudara-saudara, Abraham ketika mengutus hambanya untuk mencarikan seorang istri bagi Ishak anaknya, itu tidak asal menyuruh. Alkitab mencatat, kalau kita membaca keseluruhan, yang diutus adalah hamba yang paling tua. Bahkan orang yang diberikan kuasa, diberikan segala kepercayaan. Artinya hambanya ini sangat senior sekali dan sangat dipercaya sehingga Abraham mengutus dia yang paling tua. Nah, saudara-saudara, kemudian bukan hanya mengutus dengan perintah atau sesuatu yang disampaikan untuk mencari seorang istri bagi anaknya Ishak, tetapi ada kaitannya dalam satu rencana yang Tuhan berikan dalam hidupnya, janji Tuhan kepada Abraham dan keturunannya. Oleh sebab itu, Abraham meminta dengan sungguh bahwa hambanya itu harus bersumpah di hadapan Tuhan. Dia akan melaksanakan semua perintah itu dengan benar. Ini dalam konteks komitmen dia untuk menjalankan apa yang disampaikan oleh Abraham di hadapan Tuhan dan juga kepada Abraham. Nah, kriteria yang lain adalah dia tidak boleh mengambil ya seorang istri untuk anaknya Abraham dari perempuan Kanaan. Jadi sudah diberikan kriteria bukan perempuan asing, melainkan pergi ke tempat di mana sanak saudaranya berada. Nah, kemudian barulah kita membaca bahwa hambanya Abraham
sampai dan dia berjumpa dengan banyak perempuan di sana, dia tidak tahu yang mana. Kemudian ada seorang perempuan yang memberikan dia minum ketika dia meminta minum, bahkan unta-unta dari hamba Abraham itu diberi minum juga. Saudara-saudara, unta itu minumnya banyak sekali. Tapi kita melihat bahwa perempuan ini begitu rajin dan begitu melayani meskipun yang ditemui adalah orang asing. Artinya dilihat dari kriteria seorang istri yang betul-betul memiliki hati yang penuh belas kasihan dan menolong orang asing yang sedang kehausan, begitu. Kemudian hamba Abraham bertanya ya, tentang keluarganya, dan ternyata masih ada hubungan keluarga dengan Abraham. Itu semacam konfirmasi sesuai dengan doanya di hadapan Tuhan. Jadi hamba Abraham ini dengan serius menjalankan tugasnya, berdoa, dan setelah dia tahu, kemudian dia sujud menyembah Tuhan, memuji Tuhan karena Tuhan telah menuntunnya ke rumah saudara-saudara tuannya Abraham, dan dia menemukan seorang perempuan yang memenuhi kriteria dari apa yang telah ditentukan oleh Abraham. Nah, saudara-saudara, kemudian terjadilah percakapan dengan keluarga, disampaikan, dan pihak keluarga mengatakan dipersilakan kepada Ribka kalau dia mau, silakan. Dan ternyata Ribka tidak menolak, tapi Ribka menyatakan persetujuannya. Jadi tidak ada pemaksaan dan Ribka meresponi sehingga dia berangkat bersama-sama pulang ke rumah Abraham. Dan ternyata benar bahwa Ishak ternyata mencintai Ribka. Demikian cerita di dalam Alkitab yang indah sekali. Yang perlu kita perhatikan adalah kriteria yang benar di dalam menentukan seseorang menjadi pasangan. Ya, berdoa di hadapan Tuhan dengan sungguh, dan kemudian tidak menikah dengan orang yang tidak seiman, kemudian juga memenuhi kriteria dalam hal karakter kehidupannya, dan diketahui latar belakang dan sebagainya, saudara. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah Tuhan, pimpinan Tuhan, dan firman yang begitu indah, yang berbicara, yang mengajar kami semua tentang kebenaran. Pimpinlah supaya kami sungguh-sungguh melaksanakan kehidupan kami sesuai dengan prinsip kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa, Tuhan memberkati kita semua.